A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di majelis ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita sekarang ini menerima risalah beliau, ya. Jadi kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa terlimpah kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita ingin mengaji bersama, ya. Jadi saya juga masih terus belajar, karena itu nanti sifatnya ngaji bersama. Materi yang diamanatkan kepada saya yaitu tentang toharoh, tentang bersuci. Apakah perintah bersuci ini ada di dalam Islam? Ya tentu kalau kita membaca Al-Quran, membaca sunnah Nabi, kita akan menemukan beberapa ayat. Di antaranya misalnya, ya, Allah berfirman di sana, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya, ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kamu, tangan kamu, hingga siku kamu, dan seterusnya. Itu surat Al-Maidah, ya, ayat yang ke-6. Itu adalah merupakan satu perintah ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita tentang kita mestinya bersuci, ya, dalam keadaan kita suci menghadap Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat ataupun beberapa ibadah yang lain. Ayat yang lain juga kita menemukan, misalnya wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, ya. Kata-kata wasiyabaka fatahhir dalam surat Al-Muddatsir itu juga menunjukkan kepada kita bahwa supaya kita bersuci, ya. Kalau secara letterlek harfiah, kalimat itu kepada pakaian, wasiyabaka, dan pakaianmu, gitu, ya, fatahhir, maka sucikanlah. Tetapi dalam tafsir yang berkaitan dengan ayat itu, para ulama menjelaskan bahwa tidak hanya pakaian yang kita sucikan, ya, tetapi lahir dan batin kita. Batinnya juga disucikan dari hal-hal yang tidak baik. Batin itu kadang-kadang kotor, misalnya sifat dengki, ya, sifat tamak terhadap dunia, itu
kekotoran jiwa, kekotoran batin. Nah, itu juga harus dibersihkan. Demikian pula yang lahir seperti badan kita, ya habis bekerja banyak kotoran yang mungkin menempel pada tangan ataupun kaki kita, maka juga disuruh membersihkan. Ini ayat itu oleh para ulama juga diartikan demikian, sehingga itu sebagian daripada ayat yang memerintahkan kita supaya bersuci. Nah, mengapa kita mesti bersuci? Gitu ya. Jadi karena memang Allah itu maha suci ya. Kalau kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim di dalam kita rukuk, maknanya maha suci Allah, zat yang maha agung. Ketika kita sujud, kita juga mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Nah, jadi Allah itu maha suci dari banyak hal yang tidak pantas baginya. Hal yang tidak pantas bagi Allah itu misalnya Allah kok lebih dari satu, nggak pantas. Maka maha suci Allah dari yang demikian. Allah kok minta tolong kepada para hambanya, ya, minta tolong dalam pengertian minta tolong seperti kita minta tolong. Maha suci Allah dari hal-hal yang demikian itu. Jadi karena Allah itu maha suci dan menyukai kesucian, maka diperintahkan pula kita supaya suci. Nah, salah satu bentuk bersuci itu adalah dengan mandi, ya, salah satunya. Jadi nanti ada wudhu, ada tayamum, ya, dan ada mandi. Mandi itu ada beberapa macam, ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunat, dan ada mandi yang mubah, ya. Mandi wajib misalnya bapak dan ibu yang sudah berkeluarga, ya, di malam harinya melakukan hubungan suami istri, maka wajib baginya untuk bersuci setelah itu, gitu. Kemudian mandi sunat misalnya pada hari Jumat untuk berangkat menuju sholat Jumat, disunahkan untuk mandi, itu mandi sunat. Tapi juga ada mandi yang sifatnya memang mubah, ya, yang tidak berkait dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Pagi hari mandi mau berangkat ke kerja, berangkat ke sekolah, ya, itu sifatnya mubah, boleh mandi, boleh tidak. Yang sehat sebaiknya mandi, yang kurang sehat, yang gak usah mandi nggak apa-apa. Itu mandi yang mubah. Nah, di sini akan saya sampaikan lebih kepada al-ghuslu, mandi yang berkaitan dengan masalah-masalah bersuci, kaitannya dengan mandi ini, ya. Saya bacakan sebuah kitab di sini. Idza ajnabta bi khurujil maniyyi, apabila kamu berjinabat, bi khurujil maniyyi, sehingga karenanya mengeluarkan mani. Apa yang dimaksud dengan jinabat itu? Yaitu bertemunya dua kemaluan, yakni kemaluan seorang suami terhadap kemaluan istrinya, ya, ini yang disebut dengan jinabat. Ini saya sampaikan vulgar karena ya memang pelajaran ibadah, nggih, fikih, nggih, ini harus cetha, kalau nggak cetha nanti remang-remang gitu, nggak paham gitu, ya. Awil tiqa'il khitanaini, atau bertemunya kedua, istilahnya itu persunatan, ya, persunatan. Jadi apa yang disunat, nah itu bertemu. Khitanaini gitu, ya. Ini berarti sesuatu yang wajib. Au aratta hudural jumu'ati, atau engkau hendak menghadiri sholat Jumat. Nah, di sini ada yang mewajibkan memang sebagian ulama, tapi ada pula yang mensunahkan, ya. Jadi mandi Jumat itu ada yang mewajibkan, ada pula yang mensunahkan.
Kita tidak akan berpanjang kalam tentang hukumnya itu, tetapi bahwa minimal itu mandi sunat untuk sholat Jumat. Au naqaita minal haidhi, atau engkau baru saja lepas dari menstruasi. Jadi ibu-ibu yang baru saja lepas dari menstruasi itu juga nanti mandi gitu. Awin nifasi, atau nifas. Nifas itu adalah persalinan karena melahirkan seorang bayi itu ya. Faltagtasil wabda bi ghusli yadaika, maka hendaklah kamu mandi dengan memulai mencuci tanganmu. Jadi ketika seseorang itu berjinabat atau ketika seseorang itu berhubungan suami istri, atau seseorang itu hendak mengunjungi sholat Jumat, atau seseorang itu baru saja lepas dari haid, dari menstruasi. Menstruasi sendiri bermacam-macam ya ibu-ibu. Harinya itu ada yang 1 pekan, ada yang bisa 8, ada bahkan yang sampai 13 hari ya, bermacam-macam. Individu satu dengan yang lain berbeda, tetapi harus bisa membedakan mana yang atau menstruasi dan mana yang istihadah gitu ya. Menstruasi itu ya darahnya itu lebih agak hitam pekat begitu gitu ya. Tapi kalau istihadah itu agak lebih cair karena itu sebenarnya penyakit itu. Itu berbeda. Atau karena nifas, jadi baik karena salah satu di antara tadi, maka hendaklah orang itu faltagtasil mandi, wabda bi ghusli yadaika, dan dimulai dengan mencuci kedua tangan. Nanti saya bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini ya. Tapi saya bacakan dulu ini tata caranya supaya lengkap dulu. Yang demikian itu mukhlisan niyataka lillahi. Yang demikian itu hendaklah kamu ikhlas niatnya kepada Allah Ta'ala. Jadi mandi karena itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita melaksanakannya secara ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nah, ikhlas itu apa? Ya, ini perlu sedikit saya urai supaya mohon maaf ya, memang agak batuk ini saya, oleh-oleh dari sono ini baru pulang beberapa waktu yang lalu sehingga masih batuk-batuk. Ikhlas itu adalah mengharapkan keridhaan Allah saja tanpa menghendaki terima kasih dari siapapun ya, apalagi lebih dari terima kasih gitu ya. Terima kasih saja tidak. Jadi yang diharapkan itu cuma Allah ridho saja. Itu namanya ikhlas. Panjenengan ngaji hadir ke sini ini, dan yang diharapkan hanya mencari keridhaan Allah saja, sehingga orang lain tak satu pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan, dan panjenengan rela tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Nah, itu namanya ikhlas. Tapi ketika tidak ada yang mengucapkan terima kasih kemudian grundel di hati, nah, itu tidak ikhlas namanya ya. Ini dampaknya besar sekali ya. Bapak dan ibu mendidik anak itu harus ikhlas. Jangan mengharapkan balasan dari anak-anak kita ya. Besok kalau besar anak-anak ini menjadi tumpuan hidup saya. Sekarang saya yang ngopeni, besok kalau besar saya yang dimong mereka. Nggak perlu semacam itu ya. Itu ketidakikhlasan kita
ya, mengharapkan masih kepada makhluk Allah berupa anak-anak kita. Cukup bagi kita orang yang ikhlas itu harapannya kepada Allah saja. Itu yang namanya lillahi ta'ala, gitu ya. Saya lanjutkan. Jadi semua tadi faltagtasil wabda bi ghusli yadaika itu mukhlisan niyataka lillahi. Jadi mandi dan kemudian dimulai dengan membasuh kedua tangan itu ikhlas karena lillahi ta'ala niatnya. Summa aksil farjaka, kemudian basuhlah kemaluanmu. Jadi disuruh membasuh kemaluannya bisimalika, dengan tangan kirinya. Jadi jangan biasakan dengan tangan kanan, karena Nabi memerintahkan supaya kita membasuh kemaluan kita itu dengan tangan kiri kita. Itu. Watlugha fil ardi, kemudian tangan di mana kita membasuh itu hendaklah kamu bersihkan, kamu gosokkan ke tanah. Auma yaqumu maqamaha, atau sesuatu, kalau tidak ke tanah, pada sesuatu benda yang sejenis atau yang sepadan. Ya kalau kita mungkin bisa sekarang ini dengan batangan sabun gitu ya. Nah, itu digosok supaya bersih. Maksudnya supaya tidak ada lagi mohon maaf bahasa saya ini, klenyit-klenyitnya gitu ya. Sudah tidak ada lagi, sehingga betul-betul bersih gitu. Summa aksil farjaka bisimalika watlugha fil ardi aw ma yakumu maqamaha. Itu jadi dicuci tangannya ya. Setelah dicuci tangannya dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, maka hendaklah kemudian kita basuh ya farjun kita atau kemaluannya dengan tangan kiri kita, dan gosoklah tangan itu setelah membersihkannya ke suatu benda yang kemudian hilang sama sekali bekas-bekas kotoran ya. Saya sebut saja supaya jelas ya, supaya hilang maninya dari tangannya itu. Beda ya antara madhi dengan mani, ini juga harus jelas. Kalau madhi itu najis ya, tetapi bentuknya itu bening, pekat gitu. Nah, biasanya karena kelelahan. Tetapi kalau mani itu agak kotor, tidak bening sekali ya, putih, lekat juga, tetapi tidak terlalu lekat seperti madhi itu. Nah, ini perbedaan ini harus dipahami, tetapi tidak najis kalau mani itu ya, sperma itu tidak najis. Summa tawaddo kama taqaddama, kemudian berwuduklah sebagaimana wuduknya orang-orang mau sholat. Jadi diperintahkan supaya berwuduk ya, berkumur, kemudian raut muka, dua telapak tangan ya, dan seterusnya itu ya, sebagaimana kita berwuduk untuk sholat itu. Ada sebagian kalau kita baca dari beberapa kitab fikih, wuduk tetapi tanpa dibasuh kakinya gitu ya, tetapi sebagian yang lain memerintahkan supaya wuduknya persis seperti wuduk mau sholat, sehingga sampai dengan kaki. Nah, mereka yang tidak sampai kaki itu karena nanti kakinya dibasuh ketika usai dari seluruh rangkaian kegiatan mandi itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini memang beberapa perbedaan saya sampaikan. Ya, di situ kalimatnya summa tawaddo kama taqaddama, kemudian wudu sebagaimana mestinya. Summa khudil ma'a, kemudian ambillah air. Wa adkhil asabi'aka, dan masukkanlah jemarimu ke dalam air itu ya. Kemudian fi usuli sya'ri, kepada batang-batang rambut. Jadi setelah berwudu
jari-jari kita itu masukkan lagi ke dalam air atau disiram dengan air, dan kemudian masukkanlah jari-jari kita ke batang-batang rambut kita. Ya, ini untuk bapak-bapak, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu nanti dulu. Jadi untuk bapak-bapak itu setelah berwudu, maka tangannya, jari-jari kita itu kita masukkan ke ke kepala kita, ke batang-batang rambut sampai terasa di kulit kepalanya. Ya, itu wa adkhil asabi'aka fi usuli sya'ri bisai'in minatini minatibi, ini mestinya ya, salah titik. Dan masukkanlah jari-jari pada pokok rambut atau batang rambutnya dengan sedikit wewangian, ya, sedikit wangian. Jadi mungkin bisa pakai sampo atau bisa pakai apa yang biasa dipakai. Ba'da naqdihi, sesudah kemudian dilepaskan rambutnya. Jadi setelah wudu, kemudian jari-jarinya itu dimasukkan ke dalam rambutnya, ke batang-batang rambut hingga terasa kulit kepalanya, ya, dan itu menggunakan barang yang wangi-wangi itu. Wabda bisiqil aiman, kemudian siramlah badan, ya, mulai dari sisi kanan. Dari sisi kanan, rambut juga dari sisi kanan, kemudian baru sisi kiri, itu ya. Mulailah dari sisi kanan. Nah, ini Nabi dalam banyak hal menyukai dimulainya kegiatan itu dari sisi kanan. Pakai baju ya kanan dulu, pakai sandal, pakai sepatu ya kanan dulu. Tapi kalau melepas, yang kiri dulu. Melepas baju ya kiri dulu, melepas sandal atau sepatu juga kiri dulu. Itu apa yang dilakukan oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mestinya juga begitu mengikuti, ya. Satu saja dari sunnah beliau yang kita ikuti, maka itu memiliki pahala yang besar, ya. Jadi mulai dengan bagian yang kanan. Summa afriq al-ma'a ala ra'sika salasan. Kemudian siramlah kepalamu 3 kali. Jadi disiram, ya, kepalanya 3 kali dengan air. Jadi tadi setelah wudu, ya, setelah wudu kemudian tangan dimasukkan ke dalam air atau disirami air, kemudian jari jemari kita masukkan ke rambut kita dari bagian kanan kemudian bagian kiri sampai ke batang rambut sampai terasa di kulit kepala. Kemudian setelah itu disiramlah kepala ini dengan air sebanyak 3 kali. Nah, ini cara mandi besar. Ya, kalau sudah biasa nanti yang biasa saja sebenarnya itu, baik itu mandi yang karena Jumat, mandi karena nifas, mandi karena haid gitu, ya, mandi karena jinabat gitu. Ini termasuk sebenarnya, ini di sini tidak disebutkan, mandi orang yang baru saja masuk Islam. Jadi orang mau masuk Islam itu mandi dulu gitu, ya. Atau mandi karena sehabis merawat mayat. Jadi kalau ada jenazah kemudian merawat, dari memandikan sampai mengkafir dan seterusnya itu, bahkan sampai menguburkan, itu hendaklah disunnahkan untuk mandi besar pula, gitu, ya. Gitu. Summa afdil ma'a ala sa'iri jasadika. Kemudian ratakanlah air itu ke dalam seluruh badanmu. Jadi kepala dulu 3 kali, baru kemudian siramlah badan kita dengan air secara keseluruhan itu. Ya, kalau sekarang mandi kan bermacam-macam, pakai shower kadang-kadang, ya kan, nah, tidak lagi pakai ciduk gitu. Nah, kalau pakai shower bagaimana? Ya, ketika menyiram tadi, ketika wudhu ya biasa,
ketika menyiangi rambut juga biasa, kanan kemudian kiri sampai batang rambut sampai terasa di kulit. Setelah itu ya pakai showernya ya kita tundukkan kepala di atas di bawah air itu sebanyak 3 kali ya. Kemudian setelah itu baru badan kita. Di sini disebutkan ma'ad dalki, sambil digosok-gosok gitu ya. Jadi badannya itu sambil digosok-gosok, disiram kemudian digosok-gosok. Bahkan di dalam beberapa kitab fikih yang lain disebutkan menggosoknya itu sampai kepada bagian-bagian yang sulit kadang-kadang terjangkau oleh air. Misalnya ketiak, selangkangan misalnya ya, dan lain sebagainya, itu tidak langsung begitu siram air ke situ. Nah, maka itu juga harus dibersihkan. Jadi ketiak kanan, ketiak kiri ya, selangkangan kanan, selangkangan kiri juga semuanya dibersihkan dan digosok-gosok gitu ya. Sehingga betul-betul badan itu tersirami oleh air itu. Di sini dikatakan ma'ad dalki gitu. Summa aksil rijlaika bitakdimil yumna alal yusra. Kemudian basuhlah kedua kakimu ya dengan memulai yang kanan dulu atas yang kiri. Jadi setelah itu semuanya baru kaki ya, yang kanan kemudian baru yang kiri. Wala tusrif fi isti'malil ma'i, dan jangan berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Nah, biasanya bapak-bapak ini, kalau bapak-bapak itu kalau mandi biar-biur gitu, jeblang-jeblung gitu, banyak banget airnya gitu ya. Kalau ibu-ibu enggak tahu saya ya. Ya, asal sudah memenuhi syarat mungkin sudah gitu ya. Tapi mungkin juga ada ibu-ibu yang tidak marem kalau airnya tidak banyak gitu. Nah, itu tata cara mandi yang berkaitan dengan cara bersuci ya. Baik untuk tadi mandi Jumat, mandi karena jinabat, mandi karena haid maupun mandi karena nifas. Juga mandi setelah merawat jenazah gitu ya. Nah, itu. Atau seseorang masuk Islam kemudian dia juga harus mandi dahulu. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan tata cara mandi besar itu. Nah, kemudian perlu saya sampaikan pula bahwa penggunaan air mengapa diperintahkan waratus isti'malil ma'i ini berkaitan dengan fikih penggunaan air. Salah satu yang sekarang ini dicanangkan itu agar semua air itu bermanfaat, sehingga ketika air berlimpah justru kita harus memperhatikan supaya tidak boros terhadap penggunaan air. Nah, ini salah satu yang diperintahkan oleh Islam itu. Nah, sekarang saya bacakan beberapa sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan tata cara mandi tadi. Pertama adalah sebuah wali hadisi innamal ma'u minal ma'i. Jadi ada hadis bahwa sesungguhnya air itu dari air ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi supaya bersuci dengan air. Walima waro, ini terbalik juga ini. Walima rawahu Ahmad bin Majah wa Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan fas'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala
fil madhi al-wudu'u wa fil mani al-ghuslu. Ya, ini ada sebuah hadis dari Ali radhiyallahu an. Adalah aku seorang yang sering mengeluarkan madhi. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib itu memang beliau pekerja keras, ya. Jadi pekerjaan Ali bin Abi Thalib itu tidak pekerjaan yang halus-halus. Kalau sekarang pekerjaan di kantoran itu tidak. Kalau Ali bin Abi Thalib memang beliau bekerja kasar, sehingga sering kelelahan. Ini beliau Ali bin Abi Thalib. Karena itu dikatakan dalam hadis ini, ya, beliau mengatakan, ya, kuntu rajulan madzaan. Jadi saya ini seseorang yang sering kena madhi, yakni keluar air madhinya. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya itu. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil madhi al-wudu'u, di dalam kaitannya dengan orang yang keluar madhinya, maka hendaklah dia berwudu, gitu ya. Hendaklah dia berwudu. Itu artinya dia berhadas. Wa fil mani al-ghuslu, dan bagi orang yang keluar spermanya maka dia wajib al-ghuslu, mandi, itu. Ya. Ini hadis, ya. Hadis tadi diriwayatkan dari Ibnu Majah, dari Ahmad, juga dari Tirmidzi, dari Ali radhiyallahu anhu, ya. Wali hadisi Ummi Salamah indal Bukhari wa Muslim, dan juga ada hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi fahalal mar'ati al-ghuslu idah talamat. Sesungguhnya Allah itu zat yang tidak malu, gitu ya. Jadi Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah itu zat yang tidak malu, minal haqqi, yakni tidak malu dari kebenaran. Fahalal al-mar'ati, maka apakah atas seorang wanita itu, alal mar'ati, al-ghuslu, wajib mandi, idah talamat, apabila wanita itu bermimpi, itu. Jadi maksudnya ketika seorang wanita bermimpi seperti mimpinya kaum laki-laki, yakni dengan mimpi itu kemudian keluar basah, gitu ya. Wanita juga ada yang semacam itu kan, karena bermimpi kemudian karena mimpinya itu kemudian dia merasa sedemikian rupa sehingga keluarlah basahnya, gitu. Ini ihtalamat, gitu ya. Qala, terhadap pertanyaan itu Nabi Muhammad SAW bersabda, na'am idza ra'atil ma'a, iya kalau melihat mani, ya. Jadi yakni apabila sampai keluar basahnya maka hendaklah dia mandi, gitu maksudnya, ya. Jadi saya ulangi kalimatnya ini supaya jelas. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi, sesungguhnya Allah tidak malu dalam hal kebaikan. Fahal alal mar'ati al-ghuslu, apakah bagi seorang wanita itu wajib mandi idah talamat, apabila dia mimpi seperti mimpi basah itu. Qala, maka Nabi kemudian bersabda, na'am idza ra'atil ma'a, iya mandi apabila sampai basah, begitu, ya. Jadi ini salah satu hadis yang menunjukkan kepada kita tentang
Wanita pun juga demikian. Nah, wanita kalau tadi yang laki-laki itu kan sampai ke sela-sela batang rambut, ya, sampai ke kulitnya terasa, maka kalau wanita cukup disiram. Ummu Salamah ini termasuk rambutnya tebal, ya, rambutnya tebal sehingga beliau suka kuciran, mengikat rambutnya gitu. Nah, karena itu maka cukup disiram 3 kali, ya, tidak harus disela-selani pakai jari-jari sampai batangnya. Menurut sebagian kitab fikih demikian untuk ibu-ibu. Nah, ini perbedaan antara mandi yang kaum laki-laki dan yang ibu-ibu, ya. Nah, kalau ibu-ibu kasihan kalau yang rambutnya tebal itu, apalagi bapak ini sregep gitu ya, terus wae nanti ya pusing gitu ya, pusing. Mungkin yang muda-muda masih sregep bapak-bapak ini. Ada yang muda-muda tadi. Ada yang tua juga masih sregep ya. Ya, boleh juga ya. Kemudian hadis yang lain itu juga menyatakan idza jalasa baina su'abiha al-arba summa jahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu. Ini ada hadis yang lain, apabila seorang bersetubuh, yakni hubungan suami istri itu, maka faqad wajaba alaihil ghuslu, wajib baginya mandi. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ini menunjukkan pula tentang kewajiban mandi. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Islam, ya, berhubungan berkali-kali mereka kadang tidak mandi, ya, cukup pakai tisu aja. Itu kadang-kadang mereka begitu. Nah, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkannya mandi dan menggunakan air, ya, dan menggunakan air. Hanya air jangan boros, perintahnya seperti itu. Li hadis Ibnu Umar inda Muslimin, juga ada dari hadis Umar dari riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ah falyagtasil." Apabila salah seorang dari kamu hendak pergi mendatangi Jumat, ya, ini pada hari Jumat mau sholat Jumat gitu, falyagtasil, maka hendaklah dia mandi. Nah, kata-kata falyagtasil inilah yang kemudian membedakan di antara para ulama. Ada yang mewajibkannya, ada yang mensunnahkannya, gitu, ya. Kata falyagtasil, hendaklah mandi. Jadi mandi untuk Jumat itu ada perbedaan pendapat, tapi setidak-tidaknya sunat, gitu ya. Jadi kalau setidak-tidaknya sunat itu kalau nggak terpaksa ya mandi gitu. Kalau sakit, nah itu mungkin tidak mandi tidak apa-apa gitu ya, sakit. Kalau tidak sakit ya mandilah. Nanti kalau nggak Jumatan nggak mandi ya kapan mandinya gitu ya. Kapan mandinya gitu. Kemudian hadis yang lain yang juga berkaitan dengan masalah ini dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna Fatimata binta Abi Hubeish kanat tustahadu fasa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dzalika irqun wa laysat bil haidati fa idzan qalabatil haidatu fada'iyas shalah." Jadi ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Fatimah binti Hubeish, ya, bukan Fatimah binti Muhammad ini. Jadi ada sama-sama namanya Fatimah, tetapi ini binti Abi Hubeish, ya. Fatimah binti Abi Hubeish.
dia berair merah, artinya istihadah. Tadi sudah saya sampaikan perbedaan antara istihadah dengan haid, ya. Kalau darah haid itu hitam pekat gitu ya, tapi kalau istihadah itu lebih agak cair ya, dan merahnya lebih merah. Nah ini Fatimah binta Abi Hubais itu istihadah dia. Fasa'alat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya itu. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika irqun," itu adalah penyakit. Jadi kalau istihadah itu penyakit, ya. Kan ada yang istihadah itu sampai beberapa hari, ya, muncul seakan-akan itu berhenti, nanti muncul lagi begitu kan. Nah ini berbeda dengan yang haid gitu. Ibu-ibu tentu lebih paham tentang keadaan yang demikian itu. Tapi bapak-bapak juga harus paham ini ya, karena bapak-bapak nanti akan punya kemungkinannya putri-putri ya. Anak-anak putri itu kadang-kadang kalau nanti datang menstruasi suka marah ya. Ada suka marah, ada kemudian lesu, ada kemudian pusing, bermacam-macam ya, keadaannya itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah dalam kondisi yang demikian, apalagi usia kelas 5 SD, kelas 6 SD, atau mungkin kelas 7 begitu ya, MTS atau SMP gitu, biasanya mulai ada terasa itu. Jangan dimarah-marahi bapaknya, karena nggak paham dimarah-marahi gitu. Padahal ini akan datang masa-masa menstruasi bagi anak gadisnya. Nah, ini jangan. Jadi bapak-bapak juga harus paham ini. Ya, kasihan anak-anaknya ya, sedang pusing-pusing begitu, tidak seperti biasanya pusingnya, gitu kan. Kalau pusing karena sakit berbeda, ini pusingnya berbeda, gitu. Kadang-kadang lemes, kadang-kadang langsung ada yang pucet, gitu kan. Ya, bermacam-macam berbeda-beda. Nah, bapak-bapak harus paham itu. Ya, ibu-ibu juga tentunya insya Allah lebih paham ya tentang kondisi anak-anak yang demikian. Jadi kalau sudah masa-masa usia kira-kira kelas 5, kelas 6, kelas 7 lah kira-kira begitu, itu ada yang kasih kelas 5 sudah ada menstruasi ya kan. Ada kelas 5 itu usia berapa kira-kira? 10 tahun mungkin ya. 10 tahun atau 11 tahun lah kelas 5 itu. Nah itu sudah kadang-kadang ada yang mulai datang menstruasi. Nah keadaannya berbeda-beda gitu. Jadi nanti kalau sedang kok kemudian ya sifatnya berbeda dari kebiasaannya, ya jangan dimarah-marahi ya. Kadang-kadang orang lewat saja merasa sumpek dia karena sedang dalam kondisi apa namanya istilahnya itu menstruasi itu. Nah ini si Fatimah binta Abi Hubais itu datang kepada Nabi dalam kondisi dia istihadah itu, kemudian Nabi bersabda, "Dzalika irqun," gitu ya. Yang demikian itu adalah penyakit, walaisat bil haidati, dan yang demikian itu bukan termasuk haid gitu ya. Fa idza aqbalatil haidatu, dan apabila haid itu maka tinggalkanlah sholat, fada'iyas sholat, maka hendaklah tinggalkan sholat. Tapi kalau itu haid memang, maka hendaklah tinggalkan sholat. Tapi kalau istihadah masih ada kewajiban sholat karena itu penyakit. Wa idza adbarat faqtasili fasolli, ya, apabila telah selesai maka hendaklah kamu mandi dan kemudian sholatlah. Ini pesan Nabi kepada Fatimah binta Abi Hubais gitu ya. Jadi kalau datang karena istihadah itu penyakit, maka ya disikapi sebagai sebuah penyakit. Tetapi kalau itu datangnya itu adalah haid, maka hendaklah kemudian meninggalkan sholat, dan apabila sudah bersih maka kemudian mandi dan sholatlah gitu ya. Kemudian dari hadis yang lain, Aisyah, li hadisi Aisyata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabati yabda'u
fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau wudu'ahu lis-sholati thumma ya'khudhul ma'a wa yudkhilu asabiyahu fi usuli sya'ri hatta idza ra'a an qad istabro'a hafana ala ra'sihi salasa khasayatin summa afadha ala sairi jasadihi summa ghasala rijlaihi. Akhrajahu Imam Bukhari wa Muslim. Ini tentang tata cara mandi tadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kana idza tasala minal janabati, apabila Nabi mandi karena jinabat gitu ya, yabda'u fayaghsilu yadaihi. Ini ada kekurangan ini. Ini mestinya yabda'u bil yumna ya. Di sini ketemu di sini. Yabda'u fayaghsilu yadaihi. Jadi dia memulai dari membasuh kedua tangannya. Tsumma yufrigu biyaminihi, kemudian membasuh bagian kirinya, ala simalihi, atas yufrigu itu membasuh kemaluannya. Biyaminihi ya ala simalihi. Jadi menyiramnya dengan tangan kanan, tetapi yang membasuhnya adalah tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, kemudian membasuhkan ke dalam kemaluannya. Summa yatawaddau, kemudian beliau berwudu. Wudu'ahu lis-sholati, seperti wudunya beliau ketika mau sholat. Summa ya'khudul ma'a, kemudian mengambil air. Wa yadkhilu asabiyahu, dan kemudian memasukkan jari-jarinya fi usuli sya'ri, ke dalam batang-batang rambutnya. Hatta idza ra'a, kemudian apabila dia sudah merasa rata begitu, an qad istabro'a ini ya, sudah merasa rata gitu, hafana ala ra'sihi, kemudian disiramlah kepada kepalanya salasa hasayatin, sebanyak 3 kali sampai rata gitu ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan, beliau itu membasuh rambutnya sampai ke usuli sya'ri ya, batang rambutnya. Hatta idza ra'a an qad istabro'a hafana ala ra'sihi salasa hasayatin. Jadi beliau kemudian membasuh kepalanya atau menyiram kepalanya sampai 3 kali ambalan. Summa afadha ala sairi jasadi, kemudian meratakan kepada seluruh badannya. Summa ghasala rijlahi, kemudian membasuh kedua kakinya. Nah, ini semuanya tentang tata cara mandi besar ya. Saya rasa sudah sangat jelas nggih. Jadi tata caranya demikian. Nah, kalau sudah itu kemudian apakah perlu wudhu lagi? Pertanyaannya kadang-kadang semacam itu. Kalau dia dalam keadaan semacam itu dan kemudian tidak ada sesuatu pun yang membatalkannya, maka ya tidak usah wudhu lagi. Tetapi kalau masih ada yang membatalkannya, ya misalnya menyentuh kemaluannya, ya ini sebagian memang membatalkannya, maka kemudian ya nanti wudhu lagi gitu, ya wudhu lagi. Tetapi bahwa mandinya itu mandi sudah sah untuk bersuci sehingga bisa melakukan ibadah, baik itu membaca Al-Quran, baik itu berdiam di masjid untuk etikaf, baik itu untuk sholat, itu sudah sah gitu ya, apabila sudah melakukan hal yang demikian tadi. Yang penting kami sampaikan juga adalah menyela-nyela bagian-bagian yang tidak terbiasa
atau yang agak sulit air itu masuk ke badannya. Ini dipentingkan ya di dalam hadis ini, juga di dalam uraian tadi yang kita baca. Dari hadis Maimunah tadi dikatakan ya, li hadisi Maimunah indas shaykhaini summa afragha ala farjihi wa ghasalahu bisimalihi summa daraba bihal ardo wa fi riwayatin fa masakhaha biturab, gitu ya. Ini yang berkaitan dengan membasuh kemudian menggosokkan ke tanah atau benda lain yang sejenis, gitu ya. Ya, saya rasa itu mungkin sudah cukup untuk berkaitan dengan tata cara mandi besar. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, dan mudah-mudahan pertanyaannya yang enggak sulit-sulit, ngeten nggih. Ya. Mohon maaf ini memang agak banyak batuk. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini sampai jam 5:30 pas ini, karena nanti ada acara yang lain. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena materinya memang materi fikih ini. Harusnya materi fikih ini agak runtut ya, dari bersuci dari wudhu dulu ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi kita jujuk saja karena memang waktunya pendek, sehingga kita jujuk pada materi yang berkaitan dengan tata cara mandi besar. Nah, sebelum kami tutup, barangkali ada pertanyaan Ibu dan Bapak, monggo saya persilahkan. Cukup nggih, cukup jelas nggih. Ya. Oh nggih, monggo silakan. Kalau yang kaitannya dengan ketika seseorang suami istri melakukan hubungan ya, yeah. Kemudian itu dianjurkan untuk berwudu atau disilakan untuk tidur begitu saja, itu yang diatur yang. Oh ya. Sebaiknya berwudu dulu ya. Bahkan kalau mau 2 kali 3 kali diselingi pula dengan berwudu, begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang suami istri ini, mohon maaf ada anak kecil ya, misalnya berhubungan gitu, kok nanti mau lagi, maka selingi dengan wudu gitu ya. Setelah itu mau lagi, selingi pula dengan wudu, begitu ya. Jadi diselingi dengan berwudu, itu lebih utama gitu ya. Kalau dalam kitab-kitab fikih dikatakan itu lebih memberi semangat gitu ya, dan memang dicontohkan begitu. Nabi juga melakukan demikian ya, melakukan demikian dari riwayat Maimunah gitu. Jadi, nah kalau kemudian mau selesai, kemudian mau tidur, ya berwudu dulu ya, meskipun belum mandi gitu ya. Syukur mandi sekalian gitu ya. Tapi seandainya tidur dalam keadaan masih junub gitu, tidak mengapa meskipun sudah wudu itu. Jadi diutamakan wudu lebih dahulu. Anek ngantuk untuk pripun Pak Mamun? Wong itu sifatnya sunat ya, tidak wajib. Artinya tidak berdosa seandainya tidak wudu gitu. Sifatnya sunat. Masih ada yang lain? Nggih, monggo. Kalau misalnya ada orang yang sedang sakit, nggih. Kemudian pas malam misalnya dia berwudu basah, Ya. Dan dia tidak membutuhkan untuk mandi wajib, tapi sudah masuk waktu sholat, itu bagaimana? Jadi kalau sakit dan sakitnya itu masih dibolehkan mandi, meskipun sakit hendaklah dia mandi supaya bersuci ya. Kalau masih dibolehkan untuk mandi, artinya mandinya itu tidak mempengaruhi sakitnya nanti gitu. Tapi kalau kemudian mandi itu berbahaya karena sakitnya, maka sebagian yang kita tahu dibolehkan untuk menggantinya dengan
cara yang lain selain mandi, yaitu dengan berwudu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ya, karena memang sakit itu bermacam-macam. Ya, ada yang sakit apabila mandi semakin parah, tapi ada yang sakit meskipun mandi tidak semakin parah, gitu kan. Maka kondisional. Ya, nah fikih itu dimaksudkan juga demikian, terlaksananya sebuah amalan sehingga Allah ridho padanya, tetapi tidak kemudian membuat seseorang hamba itu menjadi bersusah payah. Itu fikih sebenarnya memang dimaksudkan demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan menjadi amalan dari amal perbuatan kita yang sesuai dengan apa yang disyariahkan oleh Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.